semua, perkenalkan nama saya Agus Muhyiddin. Saya mahasiswa profesi nurse dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wirausaha. Jadi teman-teman, hari ini tugas kita, judul kita hari ini yaitu tentang bagaimana cara melakukan RJP kepada pasien, misalnya contoh pasien yang mengalami kecelakaan atau enggak pasien yang mengalami henti napas ataupun henti jantung, seperti itu ya. Jadi teman-teman, di sini ada pantom. Nah, ini nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan RJP kepada pasien. Nah, jika teman-teman melihat orang yang mengalami kecelakaan di jalan, yang harus kita lakukan yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu ada yang namanya aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien, yang biasa kita kenal 3A. Nah, setelah 3A itu kita lakukan, selanjutnya yaitu kita mengecek respon pasien. Nah, contohnya untuk mengecek respon pasien yaitu dengan cara kita menepuk bahu ya. Contohnya seperti ini. Pak, bangun. Pak, bangun. Gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita mengecek respon, kalau bapaknya tidak bangun juga, kita bisa melakukan dengan rangsang nyeri, yaitu dengan cara kita memberikan rangsang nyeri di bagian sini, kita rangsang seperti ini. Nah, jika pasien juga tidak bangun, berarti ada masalah sama pasien. Nah, setelah itu, setelah 3A kita lakukan, memanggil pasien juga, pasien tidak bangun, mengecek respon juga, pasien tidak bangun, yaitu kita melakukan telepon ya, minta bantuan sama orang di sekitar, kita minta tolong telepon seperti itu ya, minta telepon pihak rumah sakit atau ambulans seperti itu, bisa 119 seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita respon, yang harus kita lakukan yaitu kita mengecek nadi pasien. Kita cek nadinya, usahakan kita mengecek nadinya yaitu kurang dari 10 detik. Seperti ini ya. Kita cek nadi sambil look, listen, and feel. Atau biasa sekarang bahasanya itu quick look. Nah, jika pasiennya tidak ada nadi, bahkan nafasnya tidak ada, yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan RJP atau kompres dada. Nah, untuk kompres dada ini kita bisa 30/2. 30-nya kita kompres dada, 2-nya kita lakukan ventilasi atau nafas buatan. Nah, untuk teknik kompres dada yang perlu kita tahu yaitu kedalamannya. Kedalamannya itu harus 5 inci ya. 5 cm di dalam dada itu kita harus menekannya tuh 5 cm. Nah, untuk kecepatan saat kompresnya itu 100 atau sampai 120 kali per menit. Ya, seperti itu ya. Contohnya, bajunya dibuka dulu. Seperti ini. Nah, tekniknya yaitu seperti ini ya, mau tangan kanan di atas, mau tangan kiri di atas tidak apa-apa. Seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk tumpuannya yaitu pada badan kita atau bahu kita ya. Jangan seperti ini, tidak bisa. Ataupun lalu jauh kayak gini juga tidak bisa. Usahakan seperti ini ya. Nah, untuk posisinya, kalau istilahnya ada namanya middle sternum atau di tengah-tengah sternum di sini. Biasa orang awam taunya itu di antara puting susu seperti itu ya, di tengah-tengahnya gitu. Seperti ini ya. Nah, kita lakukan kompres karena pasien tidak ada nafas, tidak ada nadi, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. Nah, setelah itu kita lakukan ngecek pasiennya. Nah, cara cek pasiennya kita akan melakukan ventilasi. Nah, kita melihat dengan cara head tension lift.
ya. Kita head and shoulder kayak gini, dahinya ditekan, dagunya di bawah, terus kita harus melihat apakah di dalam itu ada sumbatan, contohnya gigi yang jatuh misalkan akibat kecelakaan, seperti itu ya, dengan cara cross finger seperti ini ya, seperti itu. Nah, jika pasien kita mengalami curiga curiga cedera kepala, bisa kita lakukan jaw thrust. Jaw thrust itu dengan cara seperti ini. Seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang kepala leher pasiennya, terus dagunya kita ke bawah. Seperti itu. Nah, setelah kita RJP tadi, kita lakukan ventilasi, yaitu seperti ini ya contohnya. Hidungnya ditutup ya. Nah, masih tidak ada nafas, kita melihat tadi pengembangan dada ya. Nah, masih tidak ada nadi, kita lakukan EJP lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Lakukan lagi. Nah, seperti itu ya. Sampai penolong atau bantuan datang. Nah, sebelum penolong atau bantuan datang tapi pasiennya sudah sadar, berarti hal yang kita lakukan, ini pasien ini kita udah lakukan tindakan tapi pasiennya sadar. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita harus head to toe, kita mengecek keseluruhan tubuh pasien seperti itu ya. Kita cek apakah ada luka-luka atau lain. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita posisikan pasien dengan posisi recovery ya. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Ya. Nah, sambil kita menunggu bantuan datang untuk dibawakan ke rumah sakit. Seperti itu ya. Nah, tadi jika pasiennya masih tidak sadar, ya kita masih bisa melakukan tindakan RJP ya. Sampai 5 siklus, sampai pasiennya sampai bantuannya datang. Seperti itu ya. Nah, kalau kita kelelahan, kalau kita udah capek saat melakukan RJP, kita bisa minta tolong sama orang terdekat ya, seperti itu, sama teman-teman terdekat. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.